Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, sama-sama kita hormati ketua dan pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, Pak RT, Pak RW, Bapak Ibu, seluruh jemaah yang hadir pada malam ini yang dirahmati Allah. Ramadan sudah berjalan dalam beberapa hari yang sudah kita jalani sejak hari pertama kita berpuasa. Ibarat berjalan, kita baru 1/5 dari perjalanan panjang yang akan kita tempuh. Jalan kita masih panjang. Padahal Ramadan tahun depan belum tentu ada jaminan untuk kita semua. Kalau kita mau merenung tahun yang lalu, masih banyak sahabat kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, bahkan jemaah dan tetangga kita masih ikut beribadah bersama kita, ikut tarawih, ikut witir, ikut tadarus, ikut berbuka bersama, bahkan ikut untuk merayakan Idul Fitri. Tahun ini kesempatan itu tidak lagi diberikan oleh Allah kepada mereka. Jatah Ramadan rupanya telah berakhir. Umur mereka tidak semuanya berusia lanjut. Mereka juga tidak semuanya sakit berat. Tapi Ramadan sudah Allah tutup kepada mereka. Kita yang hadir pada malam ini belum ada jaminan untuk mendapatkan Ramadan tahun depan 2, 3, 5, 7 tahun yang akan datang. Ramadannya mungkin masih ada, kitanya yang tidak ada. Ramadannya masih datang, tapi kitanya tidak bisa lagi datang beribadah. Ramadannya masih hadir, kita yang tidak lagi bisa hadir untuk ikut melaksanakan perintah Allah, ibadah di bulan yang mulia ini. Karena itu, sesuai judul yang diberikan malam ini, Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa dari tempaan Ramadan yang kita lewati, paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kalau kita ingin menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, mengantarkan kita kepada hasil akhir menjadi orang yang bertakwa, luruskanlah niat. Mulailah perbaikannya dari memperbaiki niat, agar jangan seperti Ramadan yang telah lewat. Banyak sudah Ramadan kita lewati, awalnya bagus, akhirnya hancur. Pangkalnya indah, ujungnya rusak. Di permulaannya sangat baik, tapi di penutupnya justru berantakan. Orang kuat, semangatnya kuat,
ibadahnya kuat, berjamaahnya kuat ke masjidnya hanya di minggu pertama. Masuk minggu kedua, banyak yang sudah mulai merasa kelelahan, banyak yang sudah mulai keletihan. Masuk minggu ketiga, sebagian bahkan sudah mulai kepayahan, sudah mulai tidak kuat lagi untuk mempertahankan ibadah. Masuk minggu terakhir menjelang akan masuk bulan Syawal, masjid pun sudah kembali lengang. Kalaupun ketemunya hanya di pasar saja, ketemunya di toko, ketemunya justru bukan lagi di tempat ibadah. Apa itu? Sekian kali sudah Ramadan kita jalani. Tujuan akhir la'allakum tattaqun, agar dengan ibadah puasa itu kamu pasti jadi orang yang bertakwa. Allah butuh kepastian dari kita. Maka mengartikan la'alla itu jangan mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan entah yunta indah. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Kalau yo ajak mana? Kalau indah itu aja nih. Kalau iya, itulah yang pas, itulah yang bagus, itulah yang sebaiknya. Kalau enggak, apa yang enggak dikata? Tanya Bapak Ibu mengartikannya tahun ini janganlah dengan mudah-mudahan juga. Entah iya entah tidak. Buatlah kepastian. Karena alasan untuk kita sekarang sudah tidak mungkin kita membuat banyak alasan. 2020 masjid ditutup. Sholat Jumat pindah ke rumah, tarawih, witir berjamaah bersama keluarga di rumah masing-masing. Sab di gunung, masjid dikunci. 2020. 2021 protokolnya ketat, tiap pintu ada termogen, cek suhu. Tiap pintu ada tempat cuci tangan. Jamaah buat jarak. 2021. 2022 ini apa alasannya? Sampai malam ini saya melewati masjid-masjid di Kota Padang, tidak ada lagi yang pakai tidak ada lagi pakai termogan. Tidak ada lagi di pintu masjid ada tangki air cuci tangan. Kalau dulu enggak, saat dua saja tuh. Padahal tempat dulu lah itu. Apa itu apa alasan kita? Sampai malam ini rasanya tidak ada lagi ketemu masjid yang masih dibuat berjarak. Kabar-kabarnya COVID-nya sudah pulang kampung. Balik ke bukan. Bapak Ibu, buatlah niat yang kuat, tanamlah tekad, perbaikilah dari memperbaiki niat. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau umurku panjang, aku diberikan kesehatan, aku akan jadikan Ramadan tahun ini yang terbaik dari seluruh Ramadan yang pernah kulewati dalam hidupku selama ini. Jadikan ya Allah Ramadan tahun ini menjadikanku sebagai orang yang bertakwa. Ada perbaikan kualitas niat. Kalau hanya pangkalnya yang manis, pangkalnya yang enak, pangkalnya yang indah, tebu itu. Tahu ya, pangkalnya saja yang enak. Makin ke ujung, makin hambar. Terus ke ujung, makin tawar. Ujungnya benar, rasa air putih. Maka nasi tebu itu tidak ada yang bagus. Itu ada penyelihat tebu. Potong pangkalnya, potong ujungnya. Sudah itu, kupas kulitnya. Sudah itu, potong pendek-pendek. Sudah itu, masukkan ke mesin giling. Giling, gilas, sampai hancur, cair secair-cairnya. Sudah cair benar. Habis manis,
sepak dibuang, nasibnya merana. Selamat dari mesin giling, potong pangkal, potong ujung, kupas kulit, potong pendek-pendek, buang bubur, tusuk, masukkan ke dalam mulut, gigit, kunyah, isap, lumat sampai cair secair-cairnya. Sudah cair benar, kembali terulang. Habis manis, sepak dibuang. Tebu paling merana dalam hidupnya. Bandingkan dengan tanaman yang lain, tidak ada yang seperti itu. Maka Bapak Ibu, kalau hanya awalnya yang bagus, awalnya yang indah, awalnya yang rajin, awalnya yang memang berkualitas, makin ke ujung makin jarang-jarang terlihat. Makin ke ujung makin tak nampak-nampak. Ujungnya malah tak datang-datang lagi ibadah. Pas lebaran dia yang paling heboh. Bapak Ibu, cukup dalam hati saja, tipu itu. Satu, yang kedua, Ramadan itu bulan suci. Kalau kita ingin menjadikan Ramadan ini mengantarkan kita kepada tingkat takwa, mulailah untuk berlapang dada. Mulailah untuk membersihkan hati dengan memaafkan orang lain. Ramadan bulan suci, sucikan hati dulu, baru tingkatkan kualitas ibadah. Jangan-jangan Ramadannya bulan suci, tapi hati kita hati yang kotor ketika memasukinya, hati yang penuh dendam, yang penuh benci, yang penuh sakit hati. Bulannya bulan suci, hatinya hati yang kotor, tidak nyambung. Bapak Ibu punya gelas di rumah, punya piring, gelas itu, gelas tak, bukan botol. Berapa kali gelas di rumah Bapak Ibu pakai, Bapak Ibu gunakan, pakai minum, tapi tidak pernah dicuci. Seminggu dipakai terus, belum juga dicuci. Sebulan dipakai terus, belum juga dicuci. Minumnya tidak usah pakai kopi, tidak usah teh talua, air putih aja. Sudah 3 bulan belum juga dicuci. Mau nggak Bapak Ibu memakai gelas yang sama tanpa pernah mencuci gelas itu? Bapak Ibu saja yang pakai, tapi jangan cuci. Bapak Ibu punya piring di rumah, dipakai tiap makan. Mau nggak Bapak Ibu piring yang sama dipakai terus tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tapi tidak pernah piringnya dicuci? Mungkin tidak kuat kita. Atau mau nggak Bapak Ibu gelas di rumah itu tidak dicuci tapi digabung dengan gelas yang bersih? Piring yang sudah bersih digabungkan dengan piring yang belum dicuci, yang sudah berulang kali dipakai untuk menghabiskan makanan. Kalau gelas harus dicuci, piring harus dibersihkan tiap kali digunakan, ini kapan? Kapan dibersihkan? Kapan akan disucikan? Masuk masjid, masjid tempat suci, suci dulu baru masuk. Sholat menghadap yang maha suci, suci dulu baru menghadap. Quran kalam suci, suci dulu baru sentuh. Layak sahu ilal mutahharun. Ka'bah tempat suci, suci dulu baru tawaf. Batal wudu keluar, batal wudu tinggalkan tempat, batal wudu jangan berdiri dekat Ka'bah. Ka'bah tempat suci. 4, ayo. Masjid tempat suci, suci dulu baru masuk. Sholat menghadap yang maha suci, suci dulu baru menghadap. Quran kalam suci, suci dulu baru sentuh. Tawaf tempat suci, suci dulu baru tawaf. Ramadan bulan suci, sucikanlah hati dulu, baru tingkatkan kualitas ibadah. Maka yang dirimaukan itu bukan rambutnya, bukan tubuhnya, bukan kakinya, tapi hatinya. Buat apa samponya habis 1 lusin, sabun looknya 3 buah,
mandinya 2 jam, tapi hatinya busuk, apa benar? Tidak ada artinya. Kan sudah berwudu, sudah suci itu. Berwudu itu yang dibasuh mukamu, tanganmu sampai siku, kepalamu, kakimu, 4 cuma itu. Al-Maidah ayat 6. Mukamu, tanganmu, kepalamu, kakimu. Hatimu bagaimana? Ada tak orang berwudu sudah muka, sudah tangan, sudah kepala, sudah kaki, lalu begini? Ada. Lalu kapan akan dibersihkan? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Disebabkan rahmat Allah lah kamu berkasih sayang sesama di antara kamu. Seandainya kamu hati keras, seandainya kamu tidak mau mengalah, masih pakak, masih panas, masih karet, masih wabe, tidak mau untuk mengalah, lambat min haulik, orang akan meninggalkan. Engkau akan sendirian di tengah keramaian. Orang akan pergi menjauh darimu. Karena itu, fa'fu anhum, maafkan mereka semua, maafkan mereka semuanya. Itu makanya baik memaafkan orang jangan satu-satu. Awak kalau suaminya dan maafkan bininya tidak dong. Satu. Kalau kesalahannya yang tahun lalu dan maafkan, tapi yang bulan patang tidak dong. Ini persoalannya persoalan berlapang dada, maka tak perlu tangan. Ibu patang nampaklah salaman sama siapa? Kawan nakik lawan bareng itu. Tua julai orang salaman selalu salaman doa. Itulah salah saya masalah ibu salah. Nah habis dan salah mongko. Apa yang salah saya? Apa yang lagi siku mulai rumah. Tidak ada gunanya. Apa guna tangan? Ada artinya. Ini yang penting. Ada malam Lailatul Qadar 1 kali dalam setahun, datangnya di 1 bulan. Momennya dirahasiakan. Khairun min al-kisah, malam keberkahan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Doa yang dibaca di malam Lailatul Qadar bukan doa minta jabatan, apalagi 3 periode, 4 periode. Ada itu. Doa Lailatul Qadar tidak berkaitan dengan doa supaya minyak goreng murah. Tidak ada kaitannya itu. Tidak ada kaitannya supaya solar bisa tak antri. Doa Lailatul Qadar tidak berkaitan dengan jabatan, tidak berkaitan dengan rezeki, tidak berkaitan dengan harta, berkaitan dengan berlapang dada, memaafkan. Dan cuma itu. Aisyah, tahu tak kamu kalau datang malam Lailatul Qadar apa doa? Indah. Tak tahu kamu apa doanya? Indah. Sama anda tahu, sama anda tahu. Indah. Aisyah bacakan doanya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. 14 abad yang lalu sampai hari ini kan itu juga doanya. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia dan sangat mencintai kemaafan, sangat mencintai kemaafan. Maknanya apa itu? Allah mencintai orang-orang yang mampu berlapang dada. Allah meningkat derajat orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Allah mengangkat derajat orang-orang yang mampu saling maaf memaafkan. Allah tinggikan derajat orang yang mampu mengikhlaskan kesalahan orang lain. Allah mencintai kemaafan. Fa'fu anni, karena itu ya Allah, maafkanlah aku. Maknanya apa itu? Bapak Ibu kalau ingin dapat malam Lailatul Qadar, mulailah memaafkan orang dari mulai malam ini. Hitunglah sampai hari ini berapa orang yang sudah kita maafkan, kita hapuskan kesalahan. Kalau engkau ingin lapangkan orang lain. Kalau engkau ingin ditolong, tolong orang lain. Kalau engkau ingin
menghapus dosa dan kesalahan orang lain. Karena dalam ayat ini kan perintah yang paling banyak itu adalah perintah memaafkan, perintah memberi maaf, perintah berlapang dada, bukan perintah menyuruh orang minta maaf. Tak ada perintah orang suruh minta maaf, tak ada. Perintah berlapang dada. Ramadannya bulan suci, tapi kita masuk dengan hati yang kotor, nehi. Saya masih ketemu masjid, jemaahnya ikut, parkunya 5 waktu, hadir terus ke masjid, wirid datang, tapi tidak pernah persatuan. Kakak beradik kandung baru sana, seayah samandi, lah punya anak, lah lahir cucu, tidak persatuan. Pas Ramadan tidak tahu musuh-musuhnya. Pak Ibu, apa yang salah? Kalau sekedar puasa, anak kecil sanggup. Kelas 4 SD itu bisa puasa. Anak TK ada yang puasa. Kalau sekedar sholat tarawih witir di Baitur Rahmah, di Al-Hakim 1 juz 1 malam, tidak malam kita juga. Kalau sekedar mengatakan Quran 2, 3, 10 kali orang sanggup selama Ramadan. Kalau hanya berinfak, bersedekah, berwakaf, banyak yang besar jumlahnya. Kalau sholat banyak yang bisa. Kalau puasa banyak yang kuat. Kalau tahajud, witir, tadarus, iktikaf, banyak yang istiqomah. Kalau yang bersedekah banyak yang besar. Tapi kalau berlapang dada, kalau berlapang dada, Bapak Ibu angsur-angsurlah untuk memaafkan kesalahan orang. Jangan sampai 10 malam terakhir iktikaf di masjid, pulangnya setelah duha. Hari terakhir iktikaf sampai ke rumah, si anu sampai kini dah, cuma ngirim pesan dah, cuma nyapu nampak. Sampai kini si kau masih pagi itu baru padihan. Inilah berbuih-buih, berbusa-busa membaca Allahumma innaka afuwwun karim. Tapi si kual sampai. Bapak Ibu, kalau kita ingin dapat kesucian, mulailah mensucikan hati. Orang yang dijamin Rasul masuk surga 3 hari berturut-turut ketika akan masuk masjid, bukan orang yang mengkhatam Quran tiap hari, bukan orang yang tahajud tiap malam, bukan orang yang bersedekah dalam jumlah besar, tapi seorang ansor yang tiap malam menjelang tertidur berdoa kepada Allah sebelum matanya terpejam. Ya Allah, ya Rabb, malam ini sebelum ku terlelap, seluruh kesalahan sianu seluruhnya sudah kuikhlaskan, seluruhnya sudah kumaafkan, seluruhnya sudah tak akan dituntut balasan apapun. Di hati ini ya Allah ikhlas karena ingin mengharap keberkahan. Bapak Ibu, kenapa yang satu ini yang dituntut Rasul 3 hari? Bukan sahabatnya. Tak ada gunanya. Tarwihnya penuh, sedekahnya banyak, kalau hatinya busuk, apa artinya? Bagus di luar, di dalam rusak. Bapak Ibu, ada syair lagu yang sering dinyanyikan orang tiap hari Minggu. 1 kali hati ini kau sakiti, masih ku maafkan. 2 kali hati ini kau sakiti, masih ku maafkan. 3 kali hati ini kau sakiti, jangan. Menyanyikannya banyak yang sanggup dengan nada yang indah, dengan irama yang baru. Tapi faktanya tidak seperti itu. Orang sekali tersinggung, sekali sakit hati, tak mudah disembuhkan. Sekali hati ini kau sakit, awas kau selama-lamanya. Bapak Ibu, Ramadan butuh kebersihan hati, bukan hanya kebersihan bulan sucinya, tapi kebersihan dari hati kecil kita.
Dua, yang ketiga terakhir, Bapak Ibu, kalau kita ingin diantarkan kepada tingkat ketakwaan di Ramadan ini, tambahlah ilmu, tambahlah amal. Jangan bertambah ilmu, amal tak bertambah. Ilmu, amal, hurufnya kan itu juga itu. Ain lam mim, ilmu, amal, ain mim lam. Kan itu juga hurufnya. Hurufnya kan itu juga. Bahasa Arab. Ilmu, amal, kan bergeser saja. Hurufnya tidak bertambah, tapi bergeraklah, berubahlah. Setelah engkau bertambah ilmumu, berubahlah untuk bertambah amalmu. Karena itu Bapak Ibu, malam yang keberapa ini? Hari yang mulai di situ. Terserahlah hari. Itu jadi masalah. Dua-duanya kan tidak ada yang salah. Bapak Ibu, jangan sampai kita hanya bangun untuk makan. Jangan bangunnya hanya urusan perut. Jangan hanya bangun karena sahur. Niatkanlah mulai untuk berubah lebih baik. Bangun itu bangun untuk ibadah. Jangan bangun untuk makan. Kalau bangunnya untuk makan, bangunnya untuk urusan perut, bangunnya untuk sahur saja, jauhi yuk bangun malam makan dia. Asal bangun jauhi makan, asal bangun jauhi makan. Maka harga jauhi makin gemuk, makin mahal. Kita tidak diminta bangun langsung makan. Rasul minta paling tidak kali ini ya 4 kali 5. Bangunlah engkau untuk tahajud, bangun engkau untuk istighfar, bangun untuk salawat, bangun untuk baca Quran, bangun untuk doa-doa terbaik. Terakhir, akhirkanlah dengan mengambil keberkahan sahur. Dan terakhir, bukan bangun langsung makan, namun langsung untuk urusan perut. Bapak Ibu, tambah ilmu, tambahlah amal. Saya mohon maaf tidak ikut tarawih di sini Bapak Ibu. Malam ini ada 4 tim Ramadan provinsi dan 1 Ramadan tingkat Kota Padang yang turun di beberapa kecamatan. Saya diminta untuk ikut mendampingi 1 tim di antara itu. Bukan untuk ceramahnya, tapi mendampingi tamu yang hadir di masjidnya. Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, walaupun tidak bersalaman tangan, paling tidak hati kita sudah bersalaman. Yang paling berat itu adalah Bapak Ibu, sering bertemu, sering berhadapan, tapi hati terpaut jauh. Biarlah jauh di mata, tapi dekat di hati. Daripada dekat di mata, di jauh di hati. Bapak Ibu, banyak maaf. Assalamualaikum.